Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Erwin Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan seperti biasanya daily tips yang rutin setiap hari kita upload, kali ini akan membahas tentang makanan atau minuman ya, produk siap konsumsi yang biasanya mengklaim diri mereka rendah lemak atau low fat. Bisa jadi snack misalnya kudapan atau minuman, susu dan sebagainya yang menyertakan kata low fat atau rendah lemak di setiap kemasan mereka. Nah, makanan ini dalam tanda petik bisa membahayakan diri Anda. Kenapa saya bilang seperti itu gitu? Karena ya membahayakan dalam arti ketika Anda punya mindset dalam diri Anda, punya pikiran bahwasanya makanan atau minuman tersebut rendah lemak, Anda akan mengkonsumsinya dalam jumlah yang sangat besar. Padahal ya rendah lemak ini dimaksudkan misalnya ketika Anda konsumsi tidak terus kemudian menambah jumlah lemak yang ada di dalam diri Anda gitu. Dan juga yang perlu Anda perhatikan jumlah kalorinya. Jadi tidak hanya lemaknya saja, bisa jadi lemaknya sedikit, lemaknya sangat rendah, low fat gitu ya. Tetapi kalau jumlah kalorinya cukup tinggi juga akan disimpan oleh tubuh ketika tidak terbakar, ketika tidak kita gunakan untuk beraktivitas, akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk cadangan lemak. Jadi memang ya mekanisme tubuh kita itu seperti itu ya, secara otomatis tubuh kita itu ya bekerja untuk survive, bekerja untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi kita tidak punya pikiran bahwasanya besok kita bisa makan sesuatu, tubuh kita maksudnya secara pikiran kita tahu, atau pikiran kita atau tubuh kita tidak terus kemudian menerjemahkan di kulkas masih banyak makanan atau kita masih punya cukup uang untuk besok makan dan sebagainya. Tapi mereka selalu punya mekanisme yang secara otomatis menyimpan energi dalam bentuk cadangan lemak. Nah, balik lagi ke soal kasus makanan rendah lemak tadi ya. Ketika kita konsumsi terus kemudian ya kita berharap dengan banyak mengkonsumsi makanan atau meminum minuman yang rendah lemak kita bisa kurus. Padahal ya lemak yang tetap menempel di dalam tubuh kita ini tidak hanya bisa keluar atau hilang begitu saja hanya karena makanan yang kita makan ini rendah lemak dan sebagainya, seperti itu. Tidak seperti itu gitu. Jadi makanan rendah lemak itu tidak terus kemudian secara otomatis membuat tubuh kita juga rendah lemak, nggak seperti itu gitu. Jadi tubuh kita ini ya lemak-lemak yang menempel itu bagaimanapun butuh supaya ya jumlah kalori yang masuk itu mengalami defisit ya, yang terus kemudian ya kurang gitu suplai energinya yang dicukupi oleh makanan atau minuman yang kita konsumsi, sehingga lemak-lemak itu akan diubah kembali ya. Jadi sebaliknya, kalau tadi otomatis menyimpan, kita juga otomatis bisa mengeluarkan ya ketika suplai kalorinya, suplai energinya itu berkurang. Jadi itu yang dibutuhkan. Jadi bukan serta-merta makanan atau minuman rendah lemak, makanan minuman low fat. Jadi sering sekali saya menjumpai orang gitu ya berkeluh kesah gitu ya, curhat tentang tubuhnya yang gemuk gitu, padahal dia sudah makan setiap hari itu makan makanan yang low fat ya, dia mengikuti program diet low fat, minumannya semuanya juga low fat gitu ya, dan berpikir bahwasannya dengan pola hidup semacam seperti itu atau mengkonsumsi makanan-makanan yang hanya rendah lemak saja bisa mengeluarkan lemak dalam tubuh dia. Tidak bisa seperti itu, tidak sesederhana itu. Itulah kenapa saya sebut makanan low fat, minuman low fat itu berbahaya ya, dalam arti banyak sekali yang mengalami miskonsepsi atau salah paham terhadap makanan rendah lemak atau minuman atau susu atau apapun itu gitu. Jadi bukan berarti otomatis tubuh kita juga akan lemaknya keluar atau
berada dalam kondisi yang low fat seperti makanan itu, tidak gitu, karena ini sumber cadangan energi. Jadi kalau mau ya, kita bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang low fat semacam seperti itu dengan perhitungan yang tepat dan membuat supaya kalori yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu senantiasa terjaga di jumlah-jumlah tertentu. Nah, kalau Anda mengikuti program dari diet kalori, kalau Anda mendaftarkan diri Anda untuk mengikuti program diet kalori, akan kami ajarkan teknisnya secara detail, seberapa kebutuhan Anda dan sebagainya, supaya Anda bisa turun berat badannya perharinya, berapa jumlah kalori yang bisa masuk dan sebagainya. Itu akan kita jelaskan secara detail. Namun ya, untuk Anda yang belum bergabung ya, Anda boleh mempelajari, menonton video-video kami yang lain yang menjelaskan seputar ya bagaimana cara menurunkan berat badan dengan cara yang aman, terus kemudian tidak membahayakan, dan yang pasti efektif seperti itu. Jadi ya, kesimpulan kita di video kali ini, tolong sekali lagi jangan hanya memperhatikan jumlah lemak dari suatu makanan, jangan mentang-mentang mereka low fat, mengandung lemak yang sedikit gitu ya. Tapi juga perhatikan jumlah kalorinya, perhatikan juga jumlah berapa kali Anda mengkonsumsi makanan itu, berapa banyak gitu ya. Karena ada beberapa yang kayak stick gitu atau crisps gitu ya, camilan begitu, bukan makanan berat, yang low fat itu juga sangat membius. Jadi Anda makan sampai beberapa kali dan karena merupakan snack gitu, jadi belum merasa kenyang dan masih di pikiran Anda, nggak apa-apa, low fat gitu. Nah, seperti itu juga harus diperhatikan. Oke? Saya rasa itu ya. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, and share ya kalau Anda merasa ini bermanfaat. Terus kemudian silakan follow sosial media kami yang ada di bawah ini ya. Ada Instagram, Facebook, Spotify juga bagi yang suka mendengarkan podcast gitu. Kita ada podcast diet kalori. Terus ya, saya rasa itu untuk kali ini. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya.